Jadi NU sekarang posisinya di mana? Di mana kan posisi di NU sekarang? tengah-tengah, moderat kan kalau NU. Tidak terlalu ekstrem kanan, tidak juga ekstrem kiri. Adanya di tengah-tengah. Ya. NU kalau misalnya berteman dengan orang Syiah, itu dikafirkan sama orang Wahabi. Oke. Sedangkan kalau NU dekat dengan orang Wahabi, dikafirkan sama orang Syiah. Iya. Jadi NU itu Dilematis dan tengah-tengah itu sulit ya. sebagai konsekuensi yang ada di tengah-tengah. Iya. NU itu berteman dengan siapapun, maka label kafir juga sesat nempel juga di NU. Iya. Biasanya yang kafir Dibilang Syiah biasa, dibilang kafir juga sering gitu ya. Sering. Gitu ya, kayak gitulah pokoknya. karena dekat dengan kanan, yang kirinya ngomong begitu, Ya, dekat ya. dengan kiri yang kanannya begitu gitu. Tapi Kang Zini kalau Kang Zini perjalanan Syiah ini sampai sekarang tetap ada gitu ya. Katanya Syiah itu tidak hanya cuma satu golongan begitu ya. Iya. Syiah itu hampir terpecah banyak sekali. Iya. Nah, kemudian apa yang membedakan dari banyak ini sehingga saat ini kita tanda petik agak anti sama Syiah gitu Kang Zini. Ciri khas dari Syiah itu, siapa yang agak anti? Ya, Biasa aja. ada beberapa orang. Ada beberapa orang ini yang Syiah itu kemudian, ini nih, perbedaannya Syiah dengan kita apa? ya. Perbedaannya Ya. adalah di dalam rukun iman Syiah itu terdapat ajaran imamah. Imam. Imamah itu apa? Ajaran yang mengatakan bahwa para imam itu maksum, Wah, oke. terbebas dari dosa. Nah, mulai dari mana imam itu dihitung? Mulai dari Sayyidina Ali. Karena itu kan tokoh utamanya tuh. Sayyidina Ali, lalu turun ke Sayyidina Husain, dan seterusnya keturunan Sayyidina Ali. Husain. Nah, saya dulu hafal tuh nama-namanya tuh. Nama-nama imam-imamnya. Sampai hafal ya? Iya. Sampai hafal. Karena belajar Kang Zini. Karena saya Dipelajari pelajari ya. juga. Iya, Cuma karena sekarang agak-agak lupa sih ya. Iya. Imamnya juga. Justru kalau bisa ingat nanti orang nyerangnya Kang Zini lagi nih. Kok bisa ingat gitu kan ada orang. Jadi Lanjut. Dari Sayyidina Husain kemudian penerusnya adalah Ali Zainal Abidin. Dari Ali Zainal Abidin diteruskan kemudian ke putranya. Tapi kan ada yang punya putra lebih dari satu. Pasti. Saya punya putra laki-laki 2 saat ini gitu kan. Ada yang lebih cenderung mendukung kepada kakaknya, ada yang ke adiknya, maka terpecah lagi. Oke. Nanti cucu saya gitu kan, ada 3, nanti yang Beda satu, lagi gitu ya. Nah, si A itu terpecah menjadi Banyak sekali. puluhan kelompok, yang mereka punya tokohnya sendiri-sendiri, tapi semua dari jalur Ali dan Husain gitu ke bawah. Yang uniknya dari Hasan tuh nggak ada. Oh gitu ya, kenapa? Tidak Ada satu cerita imam nggak? pun, tidak ada satu imam pun yang menjadi panutan mereka atau masuk dalam daftar mereka, gitu ya. Dari jalur Hasan. Dari jalur Hasan itu tidak ada. Oke. Nah, yang beberapa Syiah itu ada yang disebut Syiah Sam'iyah, artinya Syiah yang mengakui 7 imam saja, dan itu jalurnya beda. Maksudnya dari sini belok sini gitu. Oh. Ada yang Syiah imamnya tidak 7 ya, ada yang 9 ada. Dan yang paling terkenal Syiah Imamiyah itu yang paling terkenal adalah Syiah Imam 12. Ya. Yang sekarang banyak di Persia, Iran. Banyak di Iran itu adalah Syiah Imam 12. Disebut Syiah Imamiyah. Mungkin banyak penganutnya juga ya. Akhirnya mungkin agak terkenal gitu ya, agak dikenal sama orang itu Imam 12. Dan sampai ke Indonesia itu Syiah Imamiyah. Tapi secara prinsip dari berbagai macam aliran Syiah ini, ada hal prinsip nggak misalnya yang paling signifikan? Yaitu imamah. Hanya perbedaan jumlah imamah saja. Oh, kalau antar Syiah. Antar Syiah itu ada jumlah imamah. Satu. Ada juga di ajaran. Oke. Ada Syiah yang ekstrim sekali yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu sebetulnya nabi. Ya. Jadi malaikat Jibril itu mau menurunkan wahyunya ke Ali sebetulnya. Ali, tapi dicegat sama Muhammad gitu katanya. Oke. Sampai Muhammad segitunya ini ya. sabotase malaikat Jibril sehingga yang jadi nabi akhirnya Ya, oke. Nabi Muhammad bukan Sayyidina Ali gitu ada ya. yang begitu, itu yang ekstrim banget. Yang ekstrem. Itu jauh sekali penyimpangannya. Ada yang mengatakan Husain itu sebagai Tuhan. Bahkan Ada yang menuhankan Husain. Oke. Itu namanya Syiah Hurat namanya. Syiah Hurat itu sampai menuhankan Husain, menuhankan Ali gitu. Wow. Kemudian yang bilangnya Nabi Muhammad itu mensabotase Jibril itu ya Syiah Hurat itu namanya. Oke. Kemudian ada Syiah. Nah, yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Syiah Zaidiyah. Oke. Syiah Zaidiyah itu memang mengakui para imam itu tapi tidak maksum. Para imam itu memang ada begitu ya. Orang istimewa, itu jadi panutan kita. Keturunan Nabi juga gitu ya. Betul.
Tapi tidak maksum. Tidak maksum. Oke. Mereka hanya orang-orang soleh seperti itu. Dan itu sangat dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karya Syiah Zaidiyah ini ada tuh syarahnya Bulughul Maram tuh Subul Salam. Itu yang menulis adalah Syiah Zaidiyah. Tapi masih bisa diterima karena memang mereka tidak mengkultuskan imam. Tapi ini menarik Kang Zid nih. Berapa orang hampir mengeneralisir. Artinya semua Syiah itu sesat. Semua Syiah itu. Ini juga memang kita agak pembicaraan ini memang dalam rangka menjelaskan ya. Saya juga ingin bertanya banyak soal ini karena mungkin ada yang keliru juga soal mengeneralisir bahwa semua Syiah itu sesat. Mungkin beberapa misalnya kan ada sampai yang mengkafirkan para sahabat. Ya. Umar, Utsman, jadi mencela, mencaci maki luar biasa. Bahkan mengganti azan dan lain-lain itu kan ya. Nah itu di Syiah Imamiyah juga sabu sahabat. Mencaci maki sahabat, terutama yang dicaci maki adalah Abu Bakar, Umar. Itu yang dicaci. Dan yang terkait dengan Abu Bakar, Umar itu misalnya Siti Aisyah. Tidak menerima hadis dari Abu Hurairah. Itu yang kepercayaan dari Syiah. Tidak percaya dengan hadisnya Siti Aisyah, gitu kan.